Untuk orang yang muhrim, maka setelah melaksanakan tawaf dan melaksanakan sa'i, maka selesai dia melaksanakan ibadah umroh, maka boleh bertahallul kubro dengan mencukur. Namun sebelum itu, dalam keadaan dia umroh ataupun dalam keadaan dia haji, maka tidak boleh mengambil rambut. Maka yang jadi masalah di sini, lalu bagaimana Nabi? Di kepalanya dia dibekam dan dalam keadaan sakit. Kita tadi katakan ihtimal memang rambutnya sudah pendek dan pandai-pandainya pembekam di sana tidak mengambil rambut. Nah, kita katakan, dari mana kamu tahu permasalahan itu? Dengan dalil-dalil di Al-Quran telah disebutkan iqab ataupun had ataupun kita katakan kafarah, bukan iqab tapi kafarah, bagi mereka orang-orang yang melaksanakan umroh ataupun haji dan sudah muhrim dengan menggunakan pakaian ihram, kemudian melaksanakan pengambilan rambut sebelum tahallul, maka baginya kafarah. Seperti di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw bihi adza min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin." Maka di dalam ayat ini jelas, barang siapa yang melaksanakan ihram dan dalam keadaan sakit. Maksudnya sakit gimana kok sakit melaksanakan ihram? Sakit meriang, dingin, panas, dan badannya lemah. Kok melaksanakan ihram? Melaksanakan tawaf dan sa'i dan melaksanakan jamroh al-kubro dan sugro dan sebagainya. Kita jawab di sini, yang diinginkan sakit yang berhubungan di kepalanya agar tidak mengambil rambut. Ini maknanya. Faman kana minkum maridun, di antara kalian ada yang sakit sehingga nanti rambutnya diambil seperti bekam. Au bihi ada, atau dikarenakan ada kutu-kutu, dan itu yang terjadi pada sahabat Ka'ab ibnu Ujrah. Qadarallah, kutu-kutunya banyak sekali sampai mengganggu dia dalam keadaan umroh. Min ra'sihi, maka ini kalimat min ra'sihi jar majrur, jumlah mufassarah untuk maridon, sehingga bukan sakitnya sakit COVID-19 atau sakit meriang atau sakit apa saja yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ihram. Di sini dia bisa ihram, namun maksudnya sakit seperti tadi, sakit kepala butuh dibekam, maka butuh dihilangkan rambutnya, ataupun ada adza seperti kutu yang menyebar yang membuat dia menggaruk-garuk kepalanya dan masuk ke badannya jadi gatal semua. Maka di sini jika diambil rambutnya harus membayar fidyah. Fafidyatun min siyam, maka dia harus berpuasa. Au shadaqah, au nusuk, atau menyembelih, atau bersedekah. Ini di Al-Quran. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tadi, dohirnya Nabi Muhammad berbekam tidak mengambil rambut. Nah, dari mana? Padahal kita tidak bisa hidup di zaman Nabi. Dari mana tahu? Dari dalil Quran ini. Dan bahkan hadis ini telah datang asbabun nuzulnya, bahwa asbabun nuzulnya itu untuk sahabat Ka'ab ibnu Ujrah yang terjadi peristiwa bagi dia. Maka disebutkan hadisnya, kalau tadi Al-Quran pendalilan hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik, Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi min asbatinas, dari periwayatan Muwatta Imam Malik. Maka di sini periwayatannya dari Imam Malik sangat kuat. Akhbarana Malik an Humaid ibni Qais an Mujahid an Abdurrahman ibni Abi Layla. Abdurrahman ibnu Abi Layla seorang muhaddis, dan dia mempunyai anak Muhammad yang dhaif. Dari Abdurrahman ibnu Abi Layla dari Ka'ab ibnu Ujrah.
radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata kepada Ka'ab ibnu Ujrah, la'allaka adzaka hawamuk, mungkin menyebabkan mengganggu kamu dari umrahmu dengan menggaruk-garuk kepala dan menggaruk sekujur badan karena dia turun ke bawah untuk menghisap darah. Hawamuk maksudnya adalah kutu-kutu kamu. Qala na'am, iya wahai Rasulullah. Maka ini sudah menjadi qada dan qadar. Bagaimana Allah jadikan kutu menyebar di kepala Ka'ab ibnu Ujrah dan yang lainnya tidak, padahal yang lainnya melaksanakan umrah juga. Maka ini sudah menjadi qada dan qadar, harus ada hukum seperti ini. Akhirnya dihukumi apa kata Nabi? Di saat kata Nabi, apakah menyakiti kamu binatang-binatang kutu-kutu tersebut? Naam ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka berkata Nabi memberikan fatwa di sini, ihlik ra'sak, kalau begitu cukur rambutmu. Maka dohirnya di sini cukurnya bukan cukur kayak orang-orang yang rambutnya panjang dicukur diratakan. Kalau diratakan kutunya masih bernaung. Namun diplontos, dicukur habis sehingga tidak ada kutu-kutu yang nyangkut. Dohirnya seperti itu disilet misalnya. Maka plontos. Tidak ada dari kutu-kutu yang nyangkut. Maka semuanya habis. Ihlik ra'sak, maka kepalamu itu digundul. Wasum salasati ayyam, dan berpuasalah 3 hari. Atau it'amis sittata masakin, atau beri makan 6 dari fakir miskin. Dan juga jika masih tidak bisa, unsuk bisa. Kalau kamu membawa kambing, maka ada uang untuk membeli kambing atau mempunyai kambing, sembelih kambing. Maka ini dari kafarah fidyah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ihram, tetapi sebelum selesai dari ihramnya, tahallul kubra, ada gangguan sehingga harus mengambil rambut. Nah, di sini pembayarannya harus puasa 3 hari ataupun membayar orang miskin 6 orang karena dihitung 3 hari berarti 2, atau menyembelih kambing. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, naqul jawaz aw la ba'sa bihi lil muhrim an yahtajima walakin ma'ataqid, dengan pembatasan. Apa itu? La ba'sa an yahtajimal muhrim walakin lam ya'khudh min sya'rihi syai'. Fa idza kana ya'khudh min sya'rihi syai', jika mengambil dari kepalanya rambutnya sebelum tahallul al-kubra, boleh dibekam, jelas boleh, malah lebih licin bagus. Namun dia harus puasa 3 hari atau membayar dari 6 fakir miskin atau menyembelih pada saat itu. Kalau menyembelih pada saat itu, kalau puasa, dohirnya bisa puasa di waktu yang lain. Kalau sudah datang ke rumah, maka ini yang kita katakan dohirnya Nabi dalam keadaan berbekam kepala, dohirnya Nabi dalam keadaan tidak mengambil rambut. Wallahu alam bagaimana caranya. Karena jika mengambil rambut akan ada berita bagi kita, dan Nabi berbekam di kepalanya dan membayar fidyah. Namun tidak ada khabar Nabi membayar fidyah, maka dohirnya Nabi tidak mengambil apa-apa di kepalanya. Idza kana hunaka khabar Nabi ya'khud min sya'rihi fala budda bi khabar minal fidyah. Nabi melaksanakan fidyah, puasa ataupun menyembelih kambing, namun tidak ada khabar, hanya Nabi melaksanakan bekam. Idan ad-dhahir di sini pendalilannya boleh melaksanakan bekam di kepala atau di seluruh badan, tidak jadi masalah, di kaki, di punggung, di kahil. Walakin idza kana fi ra's fala budda min
qata' sya'ar idan la budda bil fidyah. Hada huwal bab al-khamis asyar. Maka ini bab yang ke-15. Bab yang ke-15 faedahnya di sini adalah bahwa di sini diperbolehkan la ba'sa bagi orang yang melaksanakan umroh ataupun haji untuk berbekam. Maka bekam di seluruh badan tidak apa-apa. Di kaki, di punggung, namun di kepala dengan catatan tidak mengambil rambut. Faham semua? Jika mengambil rambut bagaimana? Boleh. Tapi apa? Permasalahan hukum ihram menjadi harus membayar fidyah sesuai dengan ayat dan hadis dari Ka'ab ibnu Ujrah yang mana kisahnya berhubungan dengan dia. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-16. Al-hijamatu lam tufsidus siyam. Al-hijamatu berbekam itu lam tufsidis siyam, tidak membatalkan puasa. Al-an masalah ukhra. Kanat min qabl ihram wal an asyam. Jadi orang yang berpuasa boleh berbekam? Di sini pembahasan kita, jawabnya boleh. Mana dalil? Pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani an Ikrimah maula Ibni Abbas dari Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa shaimun. Bahwa Nabi berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Ini poin pendalilannya. Nabi puasa dan Nabi berbekam. Dan di riwayat yang lain masih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, digabungkan dari bab yang 15 dengan 16. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Mu'alla ibnu Asadin, haddatsana Wuhaib an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Bahwa Nabi melaksanakan bekam dia dalam keadaan muhrim. Tadi selesai. Wahtajama wa huwa shaim. Dan ini poin pendalilan kita di bab yang ke-16. Dan dia berbekam dalam keadaan berpuasa. Faidan bab yang ke-16 ini, al-hijamatu lam tufsidis siyam. Faqad ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah ala qaulain masyhurain. Telah terjadi ikhtilaf dalam permasalahan berpuasa boleh berbekam atau tidak. Ikhtilaf dari para ulama dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-qaulul awal annal hijamata tufattir, bahwa berbekam itu dia membatalkan. Dan ini datang dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah dan Aisyah, dan dari kalangan tabi'i kabir Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan dari tabi'i yang setelahnya Atha ibnu Abi Rabah, dan dari kalangan itba'ut tabi'in Al-Auza'i, dan yang seterusnya Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahaweh, dan dari para muallifin seperti Ibnul Mundir, Ibnu Huzaimah, Al-Khattabi. Maka mereka berpendapat bahwa orang yang berpuasa jika dia itu melaksanakan bekam, maka dia batal puasanya. Pendapat yang kedua, anal hijamata la tufattir, bahwa bekam itu tidak membatalkan. Dan ini ucapan jumhur ulama. Dan ini seperti diucapkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami' At-Tirmidzi atau masyhur dengan Sunan At-Tirmidzi. Wa qad dhahaba ba'du ahlil ilm
min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ghairihim ila hadal hadis walam yarau bil hijamah li shaim ba's wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Anas wa Syafi'i. Maka makna dari jumhur di sini, jumhur al ulama al arba'ah, terutama Imam Malik, Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya. Maka jumhur ulama menganggap tidak membatalkan. Lalu mana dalilnya tadi? Di hadis Ibnu Abbas, dan begitupun Ibnu Abbas sebagai seorang sahabi yang meriwayatkan hadis ini, maka dia berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan karena dia perawi hadis ini. Apa yang dia riwayatkan? Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun wa huwa shaim. Bahwa Nabi melaksanakan puasa, melaksanakan bekam, dia berihram. Selesai tadi di bab yang sebelumnya, dan di bab yang ke-16 berbekam dan dia berpuasa. Maka poin pendalilannya jelas. Nabi berbekam dan dia berpuasa. Maka mereka yang mengatakan batal, dari mana? Nabi saja melaksanakan bekam. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-17. Kenapa masuk langsung ke bab 17? Karena sudah jelas permasalahan ini yang rajih, dia adalah perbuatan Nabi, bahwa Nabi melaksanakan bekam. Maka di bab yang ke-17, arad alaman qala bi anal hijamata tufattiris siyam. Maka di bab ke-17 ini kita akan membantah tadi kelompok yang mengatakan bahwa bekam itu membatalkan. Mana dalilnya? Di sini kita akan membahas. Maka dalilnya telah datang hadis yang datang dari berbagai jalan, semuanya di ashabis sunan. Pertama dari Abi Dawud As-Sijistani, dari langsung kepada sahabat Thauban, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Shaddad Ibnu Aus. Tadi dari Thauban, yang kedua dari Shaddad Ibnu Aus, kemudian yang ketiga datang dari Abi Hurairah, dan yang keempat datang dari Rafi' Ibnu Khudaij. Maka dari 4 sahabat ini, hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan bisa kita katakan jalannya banyak. Maka di dalam hadis ini di lafadznya disebutkan aftarul hajim wal mahjum. Aftara al hajim wal mahjum. Maka berbuka puasa bagi orang yang al hajim, yang membekam, dan al mahjum, yang dibekam.